Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, pada video ini saya akan menjelaskan cara mencari jarak epicentrum ataupun epicentral dengan menggunakan rumus Laska. Adapun rumusnya itu adalah ini simbol segitiga disebut dengan delta. Delta sama dengan delta ini adalah jarak epicentral atau epicentrum. Kemudian buka kurung, kemudian buka lagi kurung. Jadi ada 2 kali buka kurung. S dikurang P. S ini adalah waktu pada saat datang gelombang sekunder atau gelombang kedua. P adalah primer, yaitu waktu pada saat datang gelombang pertama ataupun getaran pertama. S dikurang P, tutup kurung, dikurang 1. Ini 1 ada di sini simbol kayak garis kecil di atas, atau kita buat saja itu kayak tanda kutip. Tanda kutipnya 1, itu menunjukkan 1 menit. Tutup kurung dikali 1000 km, atau di dalam video sebelumnya, di dalam slide itu, Pak buat 1 megameter. 1 megameter itu adalah konstanta. 1 megameter sama dengan 1000 km. Jadi ini dia keterangannya, delta sama dengan jarak epicentral, S adalah saat datangnya gelombang sekunder atau waktu kedatangan gelombang sekunder, gelombang kedua. Waktu kedatangan gelombang primer pertama. 1 menit adalah konstanta, tidak boleh diubah. Dia tetap. 1 megameter atau 1000 km ini pun konstanta, tidak boleh diubah. Oke, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan contoh soal. Gempa Gunung Tangkuban Perahu tercatat pada seismograf stasiun di Garut sebagai berikut. Gelombang longitudinal tercatat pada jam 8. Ini ya. Makanya di sini perhatikan biar sering seperti ini. Contoh, diketahui ada jam, ini ada jam sini aja. Jam ini 8.25.20. Perhatikan 8.25.20. 8 ini menunjukkan jam ya. Kemudian biasanya ada derajat 0 kecil di bawah. Tapi kalaupun nggak ada 0 kecil di bawah, nggak masalah. Itu menunjukkan jam. Kemudian 25 ada garis kecil di sini. Tanda kutip 1 ini menunjukkan menit. Di sampingnya itu ada garis kecil 2, ini menunjukkan detik. Artinya ini bisa kita pastikan ini jam 8.25 menit 20 detik. Kemudian gelombang transversal tercatat juga pada jam 8 ya 28 menit 40 detik. Berapa jarak Garut dari epicentrum gempa? Oke. Sekarang kita tentukan dulu yang mana gelombang primer, yang mana gelombang sekunder. P yang mana? P-nya yang mana yang lebih duluan? Jadi itu tercatat gelombang primernya itu adalah jam 8. Kita buat pun titik di sini pemisahnya, nggak masalah. Kemudian 25, kita buat tanda ini. Ya kan? Ini menunjukkan menit. Kemudian kita buat titik. Masalah. Kalaupun kita buat spasi pun nggak masalah. Seperti ini kita buat spasi. Tergantung modelnya ya. Kemudian 20 detik. Nah, S-nya berapa? Maka kita bisa pastikan bahwa S-nya sama dengan jam 8, 28 menit, 40 detik. Oke, langsung saja kita jawab. Kita masukkan simbol. Ini yang ditanya. Jawab. Delta sama dengan, atau jarak epicentrum sama dengan, buka kurung. Buka kurung lagi, S dikurang P. Tutup kurung dikurang 1. 1 menit. Tutup kurung dikali 1000 km. Sama dengan S-nya berapa? S-nya ya, jam 8, 28 menit, 40 detik.
kurang jam 8, 25 menit, 20 detik. Kurung dikurang, dikurang 1 menit. Tutup kurung lagi, dikali 1000 kilometer. Oke, langsung. Silahkan dikurangkan. Cara pengurangannya, coba perhatikan. Di sini ya, contohnya. Cara pengurangannya. Coba kurangkan. Ini detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam. Ingat ya rumusnya, detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam. Ini dia, ini di sini pengurangannya. Ini kan detik, satuannya detik. Jangan sempat nanti satuannya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Harus buat pembatasnya. Buat pembatasnya di sini ya. Maka detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam. 40 detik dikurang 20 detik, maka jawabannya adalah 20. 28 menit dikurang 25 menit, maka jawabannya adalah 3. Maka bisa kita pastikan bahwa hasilnya sama dengan, paham? Maka bisa kita pastikan di sini jawabannya 3 menit 20 detik dikurang, ini kan sudah habis, maka masuk ini kurang 1 menit, tutup kurung, dikali 1000 kilometer. Oke, ini sudah paham tadi, sekarang kita hapus. Sama dengan, nah ini pembagiannya. Karena berhubung di sini satuannya menit, ada satuannya detik, ya, ini pun ini menit, ubah dulu ini semua satuannya jadi detik. Ya. Sorry. Ini kurangkan dulu 3 menit 20 detik dikurang 1 menit. Sorry, ini harus dikurangkan terlebih dahulu. Jadi jawabannya 2 menit 20 detik. Oke. Dikali 1000 kilometer. Ini harus disamakan dulu penyebutnya. Artinya agar bisa mendapatkan bukan dalam bentuk menit atau detik lagi, maka disamakan ataupun dibuatlah dalam bentuk pecahan langsung dengan cara dibagikan dengan detik. Jadi dia harus dibagikan dengan detik. Dibagi dengan detik. 60 detik. Oke, 2 menit 20 detik. Kalau kita sederhanakan menjadi satuannya detik semua, nggak ada lagi menit. Kalau menit ini, kalau kita buat jadi detik, berarti 120. 120. Ini kan sudah satuannya detik. Aja tambah 20. Sama dengan 140 detik. Berarti ini jadi 140 detik. 140 detik ini, inilah yang akan dibagi. 60 dibagi 140 dengan berapa? Ya, 140 dibagi 60 sama dengan 2, berapa? 2,3. Sebenarnya 2,3333.
bolehlah 1 saja di belakang koma, boleh 2, boleh 3, tapi tergantung kalau dia nanti dalam pilihan ganda, kalian lihatlah nanti kira-kira opsi yang mana yang paling benar sesuai dengan angka yang ada di belakang koma. Jadi kalau seandainya 1 saja kita buat di belakang koma berarti 2,3 dikali 1000. Kilometer. Sama dengan hasilnya berapa? Berarti hasilnya itu 2.300 km. Oke, inilah dia jawabannya. Nah, Bapak semua. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Stasiun pencatat gempa mencatat gelombang primer suatu daerah itu adalah pukul, kita diketahui pada pukul gelombang primernya katanya di sini jam 12.30 detik. Kemudian gelombang sekundernya pukul 12.15 menit 20 detik. Ya. Sekarang yang ditanya adalah delta. Oke, kita jawab. Delta sama dengan, ya, langsung saja kita kopikan rumus yang ini. S dibuka kurung, S dikurang P, tutup kurung, dikurang 1 menit, tutup kurung, dikali 1000. S-nya berapa? Di sini sudah jelas S-nya berapa. Hanya sebenarnya ditentukan yang mana S, yang mana P. Buka kurung lagi, S-nya ini. Kemudian dikurang P. Kurung, dikurang 1 menit. Tutup kurung lagi, dikali 1000 km. Oke, langsung saja kita jawab. Kita buat langsung ke sini, contoh. Coba kurangkan dulu antara primer dengan sekunder. Berapa hasilnya? 20. Ini langsung saja ya, ini duluan. Anak-anak Bapak semua, ini dulu dikurangkan. Menit, detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam. 20 dikurang 30, nggak bisa, hasilnya minus, ya kan? Maka pinjamlah 1 dari sini. Ya, pinjam. Karena ini 20 detik dikurang 30 detik, tidak bisa. Hasilnya minus. Pinjamlah dari sini 1. Yang dipinjam 1 dari sini dalam bentuk menit, sedangkan ini satuannya detik. Dipinjam 1 bukan 21. Karena yang dipinjam di sini adalah dalam bentuk satuan menit. Ubahlah yang dipinjam 1 ini berubah menjadi satuan detik. Maka dia dari 1 menit diubah jadi detik, maka dia berubah menjadi 60 detik. 60 detik ditambah dengan 20 hasilnya 80. Betul kan? 60 ditambah 20 hasilnya 80, karena yang meminjam itu adalah si 20 ini. 80 dikurang 30, ini baru dikurangkan. Ke sini baru dikurangkan, ini. Ke sini dia. 80 kurang 30, hasilnya berapa? Hasilnya
50. Sekarang, ini bukan 12 lagi. Ini berubah menjadi 14. Kenapa? Ini berubah jadi 14 karena dia telah meminjam tadi. Karena satu sudah dipinjam tadi. Ini sudah berubah ya. Ini berubah jadi 14. 14 dikurang 12 hasilnya berapa? Hasilnya 2 menit. Oke, kita langsung masukkan ke sini. Dua menit 20. Ini ingat ya, 12 kurang 12 habiskan 20 detik dikurang 1 menit kali 1000 kilometer. Hasilnya berapa? 2 menit 20 detik. 2 menit 50 detik. 2 menit 50 detik. Hasilnya berapa? Dikurang 1. Hasilnya sama dengan 1 menit 50 detik dikali 1000 kilometer. Ubah lagi ini jadi disederhanakan, dibagi dengan 60. Kalau ini 1 menit 50 detik, ini kalau 1 menit 50 detik diubah ke satuan detik semua jadi berapa? Sama dengan 60 ditambah 50. Hasilnya berapa? Hasilnya 110. Nah, kita buat di sini 110 inilah nanti 110 ini nanti kita bagikanlah dengan 60. Bagi dengan 60 untuk menyederhanakannya. Berapa hasilnya? 1, berapa? Dibagikan 1, berapa? 1,8 pas. Pas 60 dibagi 110 itu 1,8. Ya, sebenarnya masih panjang di belakang koma ada 1,833. Boleh cukup 1 koma saja di satu angka saja di belakang koma. 1,8 dikali 1000 kilometer. Hasilnya sama dengan 1800 kilometer. Anak-anak Bapak semua, itulah dia pembahasan mengenai mencari rumus Laskah. Oke, demikian pembahasan hari ini. Sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.